Di pasar induk Karangjati, namaku tidak pernah dipanggil dengan suara pelan. Kalau aku melangkah, orang minggir. Kalau aku menagih, orang gemetar. Tapi siapa sangka, juragan sembako paling ditakuti itu justru hampir jatuh. Bukan karena rugi miliaran, melainkan karena seorang tukang urut kampungan yang datang saat aku sedang paling lelah. Halo sahabat setiaku, siapkah kalian mengikuti kisah juragan keras kepala yang hampir kehilangan segalanya karena satu tatapan yang terlalu jujur? Namaku Ratmi Sulastri, usiaku 47 tahun. Orang-orang di pasar memanggilku Bu Ratmi Juragan. Aku punya 3 ruko sembako yang berdempetan di blok paling strategis, 2 gudang beras di belakang pasar, truk sendiri untuk distribusi ke desa-desa. Kalau ada kenaikan harga gula atau beras, pedagang kecil pasti datang ke tokoku dulu. Aku bukan juragan warisan. Aku mulai dari nol, dari jualan minyak goreng eceran di depan rumah kontrakan. Suamiku dulu sopir angkot, penghasilannya tidak menentu. Kalau tidak pintar menghitung, anak-anak bisa tidak makan. Aku belajar keras, belajar tawar-menawar, belajar membaca karakter orang. Dan satu hal yang kupahami sejak awal, kalau ingin dihormati di dunia pasar, jangan pernah terlihat lemah. Itulah sebabnya aku jarang tersenyum, jarang bercanda, jarang membiarkan orang tahu isi kepalaku. 3 tahun lalu aku pisah rumah dengan suamiku, bukan karena orang ketiga, tapi karena kami sudah terlalu lama hidup seperti rekan bisnis, bukan pasangan. Anak-anakku bekerja di luar kota. Di rumah 2 lantai belakang ruko itu, aku tinggal sendiri. Ada pembantu, ada CCTV, ada gudang penuh beras, tapi tetap terasa kosong. Pagi-pagi sekali aku sudah berdiri di pasar. Bau bawang putih bercampur karung beras. Suara teriakan pedagang, bunyi timbangan. Itu musik harianku. Bu Ratmi, harga gula naik lagi? Bu, tempo 2 hari lagi ya? Bu, tolong diprioritaskan kiriman saya. Aku menjawab cepat, tegas, tanpa basa-basi. Di mataku, bisnis adalah angka, bukan perasaan. Sampai suatu sore, kepalaku terasa seperti dihantam palu. Migrain itu datang tiba-tiba, berdenyut dari pelipis sampai tengkuk. Aku tetap berdiri di toko. Tidak mau terlihat lemah, tapi malamnya aku tidak sanggup. Aku duduk di sofa ruang tengah, lampu menyala terang. Pembantu mondar-mandir panik. Bu, mungkin ibu perlu diurut. Ada tukang urut bagus di kampung sebelah. Aku hampir menolak. Juragan dipijat tukang urut kampungan. Entah kenapa terasa aneh. Tapi rasa sakit itu terlalu menusuk. Panggil saja, kataku singkat. Sekitar pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dengan kepala berat. Seorang pria berdiri di teras, tinggi, badan tegap, kulit coklat matang, rambut pendek rapi. Tangannya membawa tas kecil. Assalamualaikum Bu, saya Arman. Suaranya tenang, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Ia tidak terlihat kagum melihat rumahku, tidak melirik ke dalam dengan rasa ingin tahu berlebihan, hanya berdiri sopan. Masuk, kataku datar. Ia melepas sandal sebelum masuk. Aku memperhatikannya diam-diam. Biasanya orang baru yang masuk rumahku terlihat canggung, atau justru terlalu hormat sampai berlebihan. Tapi pria ini biasa saja, seolah aku bukan juragan besar, hanya perempuan yang sedang sakit kepala. Aku duduk di kursi panjang ruang tengah, lampu terang, AC menyala. Ia membuka tasnya, mengeluarkan minyak picat sederhana. Bagian mana yang paling sakit, Bu? Semua, jawabku pendek. Ia mulai bekerja. Tekanan tangannya kuat, tepat, tidak asal tekan. Beberapa menit pertama aku menahan diri untuk tidak bersuara. Aku tidak suka terlihat rapuh. Tapi saat tangannya menekan titik di pundakku, nafasku terlepas panjang. Ia berhenti sebentar. Juragan capek bukan cuma badan, katanya pelan, tapi pikiran. Kalimat itu membuatku membuka mata. Ia tidak melihatku melalui cermin uang. Tidak memanggilku Bu Juragan dengan nada menjilat. Ia menyebutku Juragan. Tapi seperti membaca sesuatu yang tidak pernah kubiarkan orang lain lihat. Aku hampir kesal pada perasaan itu. Karena sudah lama tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Terapi malam itu berlangsung 1 jam. Kepalaku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, denyut di pelipis meredah. Berapa biayanya? Tanyaku. Ia menyebut angka yang wajar, bahkan centrong murah.
Aku membayar lebih. Ia tidak protes. Tidak juga tersenyum lebar. Terima kasih, Bu. Kalau masih sakit, saya bisa datang lagi. Sederhana. Saat ia berjalan keluar rumah, aku berdiri di balik tirai. Entah kenapa aku memperhatikannya sampai ia hilang di tikungan. Bukan karena tertarik, tapi karena ada sesuatu yang aneh. Tatapan itu. Tatapan yang tidak melihatku sebagai juragan kaya, bukan juga sebagai perempuan kesepian, melainkan sebagai manusia yang sedang lelah. Dan entah kenapa, aku takut dengan rasa nyaman kecil itu. Karena di dunia pasar, kenyamanan adalah celah. Dan celah adalah awal dari kejatuhan. Aku belum tahu malam itu adalah awal dari badai. Belum tahu satu foto sederhana akan beredar. Belum tahu nama besarku hampir runtuh karena gosip. Yang ku tahu hanya satu. Tukang urut bernama Arman itu baru saja masuk ke hidupku. Pada waktu yang paling tidak tepat. Tidak semua bahaya datang dengan suara keras. Sebagian datang pelan. Lewat percakapan sederhana, lewat perhatian kecil, lewat sentuhan yang tidak pernah melewati batas. Tapi justru membuat hati yang lama beku mulai mencair. Dan aku, juragan yang tak pernah takut rugi miliaran, mulai takut pada sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan angka. Sejak malam pertama itu, migrenku benar-benar meredah. Biasanya sakit kepala datang 3 hari berturut-turut. Tapi kali ini hanya sisa pegal ringan di tengkuk. Aku mencoba menyangkal satu hal. Bahwa bukan hanya pijatannya yang membuatku lebih ringan. 2 hari kemudian, sakit itu datang lagi. Tidak separah sebelumnya. Tapi cukup untuk membuatku gelisah. Pembantu menatapku hati-hati. Mau saya panggil Mas Arman lagi, Bu? Aku diam beberapa detik. Seharusnya aku bisa ke klinik. Seharusnya aku minum obat saja. Tapi tanpa sadar, aku berkata, "Panggil." Arman datang tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah datang lebih awal tanpa izin. Ia tetap berdiri sopan di teras seperti pertama kali. Kali ini aku tidak lagi terlalu kaku. "Langsung saja di ruang tengah," kataku. Ia bekerja seperti biasa. Hening. Tapi hening yang tidak canggung. Beberapa menit berlalu sebelum ia bicara. "Pasar lagi ramai ya, Bu?" "Kapan pasar sepi?" Jawabku datar. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum mengejek. Bukan juga senyum meremehkan. Ramai belum tentu menguntungkan. Kalimat itu membuatku menoleh. "Kamu tahu soal dagang? Bapak saya dulu pedagang kecil. Saya sering bantu." Aku terdiam. Jarang ada orang di sekitarku yang berbicara bukan karena takut atau ingin untung. Tapi dia berbicara seperti orang yang mengerti lelahnya berdiri seharian di depan karung beras. Hari-hari berikutnya, terapi menjadi rutin, seminggu 2 kali. Datang sore, pulang sebelum maghrib. Ia tidak pernah memperpanjang waktu, tidak pernah mencoba mengobrol berlebihan. Tapi entah kenapa, percakapan kecil kami mulai terasa berbeda. Suatu sore, saat ia menekan titik di bahuku, ia berkata pelan, "Juragan pernah istirahat tanpa mikir stok dan hutang?" Aku tertawa kecil. Kalau saya istirahat, pasar bisa dikuasai orang lain. Kalau juragan tumbang, pasar juga rugi. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Orang biasanya memujiku karena kuat, tapi tidak pernah ada yang mengingatkanku bahwa aku juga bisa tumbang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia selalu duduk tegak, tidak pernah memandang rumahku dengan mata tamak, tidak pernah menyentuh barang tanpa izin. Dan yang paling membuatku gelisah, ia tidak pernah terlihat silau oleh kekayaanku, seolah-olah uang bukan sesuatu yang membuatnya kagum. Itu justru membuatku tidak nyaman, karena selama ini aku tahu bagaimana cara menghadapi orang yang mengincar uang, tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang melihatku sebagai manusia biasa. Suatu malam hujan turun deras, langit gelap, angin kencang.
Terapi hampir selesai ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah besar itu langsung gelap. Pembantu menyalakan lampu emergensi kecil. Cahaya kuning redup menerangi ruang tengah. Aku duduk di sofa. Arman berdiri hendak pamit. Hujan deras. Tunggu sebentar saja, kataku. Ia ragu. Tidak apa-apa, Bu. Saya biasa kehujanan. Kalau sakit, siapa yang pijat saya? Balasku spontan. Ia tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat tawanya lebih jelas. Dan entah kenapa, aku ikut tertawa. Tawa itu lepas. Sudah lama aku tidak tertawa seperti itu di rumah ini. Bukan tawa formal di depan pedagang. Bukan tawa sopan di depan tamu. Tapi tawa ringan, seperti perempuan biasa. Kami duduk di teras, menunggu hujan reda. Jarak tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh. Juragan tidak pernah takut, tanyanya tiba-tiba. Takut apa? Takut sendirian. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi seperti menembus dinding yang sudah lama ku bangun. Aku terbiasa, jawabku akhirnya. Ia tidak menyanggah, tidak juga menghibur. Hanya berkata pelan. Terbiasa bukan berarti tidak berat. Kalimat itu membuatku ingin marah, karena ia terlalu tepat. Hujan semakin deras. Di seberang jalan, samar-samar terlihat bayangan orang berteduh di bawah warung kosong. Aku tidak terlalu memperhatikan. Bagiku, itu hanya orang pasar biasa. Yang tidak kusadari, di tangan orang itu ada ponsel, dan kamera menyala. Malam itu, setelah Arman pulang, aku masuk ke kamar. Migrain tidak datang, tapi pikiranku justru tidak tenang. Aku memikirkan percakapan tadi, tentang takut sendirian, tentang tumbang, tentang berat yang tidak pernah kuakui. Aku, Ratmi Sulastri, juragan yang disegani, ternyata mulai merasa nyaman pada tukang urut sederhana. Dan itu membuatku lebih takut daripada rugi dagang, karena uang bisa dicari lagi. Tapi reputasi, sekali retak, susah kembali utuh. Aku belum tahu, malam itu bukan hanya hujan yang turun. Ada sesuatu yang sedang mulai bergerak di luar sana. Sesuatu yang akan mengubah cara orang memandangku. Dan menguji, apakah aku cukup kuat menghadapi badai yang bukan tentang bisnis. Di zaman sekarang, tidak perlu berbuat salah untuk dihukum. Cukup satu foto, satu sudut yang salah, satu caption bernada sinis, dan nama besar yang dibangun puluhan tahun bisa retak dalam semalam. Aku tidak tahu, tawa kecil di teras rumah itu akan menjadi awal dari gosip paling kotor yang pernah menyerang hidupku. Pagi itu, pasar terasa berbeda. Biasanya kalau aku melangkah ke lorong beras, suara pedagang langsung memanggil. Bu Ratmi, Bu, harga kiriman hari ini berapa? Bu, saya minta tambahan stok. Tapi pagi itu, suara-suara itu terdengar setengah hati. Beberapa orang menatapku sekilas, lalu cepat-cepat menunduk. Aku tidak suka suasana seperti itu. Di dunia pasar, bisikan lebih berbahaya daripada teriakan. Aku berdiri di depan toko, memeriksa nota, seolah tidak peduli. Sampai salah satu karyawan mendekat dengan wajah ragu. Bu, apa? Ia menyerahkan ponselnya. Di layar, sebuah foto terpampang jelas. Aku langsung mengenalinya. Teras rumahku, lampu emergensi kecil. Aku duduk di sofa luar. Arman duduk tak jauh dariku. Kami sama-sama tertawa. Dari sudut pengambilan gambar, terlihat seperti kami duduk sangat dekat. Di bawah foto itu ada tulisan, "Juragan besar sekarang hobinya ditemani tukang urut malam-malam." Caption itu sederhana, tapi cukup untuk membuat orang berpikir macam-macam. Dadaku terasa seperti ditarik kuat. "Ini dari mana?" tanyaku pelan. "Grup WhatsApp pedagang, Bu. Sudah ramai sejak subuh." Aku mengembalikan ponsel tanpa ekspresi. Jangan pernah menunjukkan panik di depan orang pasar. Itu aturan pertama bertahan. Siang itu, aku pura-pura tidak tahu. Tetap melayani pembeli, tetap mengatur pengiriman. Tapi aku bisa merasakan perubahan kecil. Beberapa pedagang perempuan berbisik saat aku lewat. 2 orang lelaki tertawa kecil ketika aku berdiri membelakangi mereka. Aku tidak perlu mendengar jelas. Aku sudah tahu isinya. Juragan keras kepala, pisah rumah, sekarang dekat tukang urut muda. Cerita itu terlalu mudah dirangkai. Dan dunia pasar suka cerita yang mudah.
Sore harinya, pesan mulai masuk ke ponsel pribadiku. Nomor tidak dikenal. Hati-hati jaga nama, Bu. Beberapa menit kemudian pesan lain. Tukang urut bisa naik kelas ya sekarang? Tanganku mengepal. Ini bukan lagi gosip biasa. Ini mulai diarahkan. Seseorang sengaja meniup api. Malam itu Arman datang seperti biasa. Wajahnya terlihat sedikit berbeda. Juragan sudah lihat? Tanyanya pelan. Kamu juga tahu? Ia mengangguk. Di kampung juga sudah ramai. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa tidak punya kendali. Aku tidak melakukan apa-apa yang salah, kataku tegas. Saya tahu. Jawabannya cepat, tanpa ragu. Itu justru membuatku makin marah. Yang tahu kamu dan saya saja tidak cukup. Suaraku meninggi. Ia terdiam, tidak membalas emosi. Itu yang membuatku sadar. Dia bukan tipe laki-laki yang mencari masalah. Kalau ini bikin juragan repot, saya bisa berhenti datang. Katanya akhirnya. Kalimat itu seperti tamparan. Bukan karena menyakitkan, tapi karena terasa tulus. Seolah-olah ia lebih memikirkan namaku daripada perasaannya sendiri. Aku menatapnya lama. Kita belum tentu berhenti, kataku pelan. Tapi mulai sekarang, kamu jangan datang malam. Ia mengangguk, tidak membantah. Masalahnya tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, telepon dari supplier besar masuk. Bu Ratmi, untuk sementara pengiriman gula kita tunda dulu. Kenapa? Ada pertimbangan internal. Aku tahu itu alasan halus. Reputasi dalam bisnis sembako adalah segalanya. Kalau juragan dianggap punya masalah moral, kepercayaan bisa goyah. Dan kepercayaan adalah modal utama. Aku mulai menyelidiki, memanggil anak buah yang biasa nongkrong di warung kopi pasar. Dari cerita potongan-potongan itu, satu nama muncul berulang kali, Pak Darto, pedagang beras lama yang sejak dulu bersaing denganku. Ia pernah kalah tender distribusi desa 2 tahun lalu. Sejak itu hubungannya denganku selalu dingin. Katanya Pak Darto yang pertama sebar foto itu ke grup, lapor salah satu orang kepercayaanku. Dadaku terasa panas. Jadi ini bukan soal moral, ini soal bisnis. Dan Arman hanyalah celah yang ia manfaatkan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah. Foto itu masih beredar. Aku memperbesar gambarnya, memperhatikan detail. Dari sudutnya, jelas diambil dari seberang jalan. Artinya, seseorang memang sengaja mengintai, bukan kebetulan lewat. Aku merasa bukan hanya difoto, tapi dipantau. Dan itu membuatku jauh lebih marah daripada gosipnya sendiri. Ponselku berbunyi lagi, pesan dari nomor tak dikenal. Kalau mau usaha tetap aman, jaga jarak dari tukang urut itu. Ancaman, halus tapi jelas. Aku menarik napas panjang. Selama 25 tahun berdagang, aku pernah menghadapi preman pasar. Pernah menghadapi utang macet, pernah hampir bangkrut saat harga beras melonjak. Tapi ini berbeda, ini menyerang harga diri. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyeret orang yang tidak pernah punya niat buruk. Arman tidak tahu dunia pasar sekotor ini. Dan mungkin, aku juga lupa betapa kejamnya orang kalau melihat celah. Aku menatap pintu teras. Tempat foto itu diambil. Tempat aku tertawa tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati. Apakah satu tawa kecil itu sepadan dengan resiko sebesar ini? Atau aku harus memilih? Menjadi juragan yang tetap ditakuti? Atau perempuan yang berani merasa? Di dunia pasar, pisau bukan satu-satunya yang bisa melukai. Ada yang lebih tajam dari silet timbang, lebih cepat dari truk distribusi. Namanya gosip. Dan ketika gosip itu diarahkan dengan sengaja, ia bisa memotong bukan hanya harga diri, tapi juga aliran uang yang jadi nadi kehidupan. Aku baru sadar, badai ini bukan soal cinta, tapi soal siapa yang ingin melihatku jatuh. Sejak foto itu menyebar, suasana pasar berubah seperti langit mendung yang tak kunjung hujan. Tidak ada yang berani menantangku langsung, tapi aku bisa merasakan jarak. Beberapa pedagang kecil yang biasa berhutang kepadaku mulai menunda pembayaran.
Biasanya mereka datang sendiri membawa uang dan senyum basa-basi. Sekarang, alasan demi alasan muncul. Maaf Bu, dagangan sepi. Maaf Bu, uangnya masih mutar. Aku tahu, ini bukan sekadar sepi. Ini soal kepercayaan. Dan di dunia sembako, kepercayaan adalah segalanya. 2 hari kemudian, 1 truk beras kirimanku tertahan di gudang supplier. Alasannya, administrasi belum lengkap. Itu omong kosong. Selama 20 tahun aku berdagang, tidak pernah ada masalah administrasi. Aku menelepon langsung pemiliknya. Pak, ada apa ini? Suara di seberang terdengar hati-hati. Begini Bu Ratmi, ada sedikit pembicaraan di luar. Kami hanya jaga nama baik. Jaga nama baik. Kalimat itu seperti pukulan di ulu hati. Artinya mereka takut reputasiku menyeret bisnis mereka. Aku menutup telepon tanpa banyak bicara. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena marah. Sore itu, salah satu karyawan setiaku datang dengan wajah tegang. Bu, tadi ada 2 orang nanya-nanya soal Mas Arman. Nanya apa? Katanya jangan sering datang ke rumah juragan kalau nggak mau repot. Dadaku langsung panas. Preman pasar. Cara lama untuk menekan. Aku berdiri. Siapa yang suruh? Karyawan itu ragu menjawab. Tadi mereka nongkrongnya di warung Pak Darto. Nama itu lagi, Pak Darto. Saingan lama yang sudah lama menunggu celah. 2 tahun lalu ia kalah tender distribusi sembako desa karena aku menawarkan harga lebih stabil. Sejak itu ia selalu terlihat tersenyum tipis kalau berpapasan denganku. Sekarang aku mengerti. Ia tidak menyerangku langsung. Ia menyerang lewat gosip. Karena gosip lebih murah daripada perang terbuka. Malam itu Arman tetap datang, tapi wajahnya berbeda, lebih waspada. Juragan, saya mungkin gak bisa sering kesini. Kamu takut? Tanyaku langsung. Ia menggeleng. Saya tidak takut, tapi saya tidak mau juragan makin repot. Kalimat itu membuatku menatapnya lama. Dia tidak membela diri, tidak menyalahkan pasar, tidak juga menyuruhku melawan. Ia hanya memikirkan dampaknya untukku. Dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Kamu tahu ini bukan salahmu, kataku tegas. Saya tahu. Tapi dunia tidak peduli tahu atau tidak. Ia tersenyum tipis. Saya cuma tukang urut, Bu. Kalau nama saya jelek, paling cuma kehilangan pelanggan. Tapi juragan beda. Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan mengiris. Karena benar, namaku bukan hanya nama pribadi. Namaku adalah merek, dan merek harus bersih. Keesokan paginya, aku sengaja berjalan melewati kios Pak Darto. Ia sedang duduk santai, menyeruput kopi. Sehat, Bu Ratmi? Tanyanya dengan nada ringan. Sehat, jawabku dingin. Beberapa orang di sekitar pura-pura sibuk, tapi jelas menguping. Aku berdiri tepat di depannya. Kalau ada yang mau bicara soal saya, bicara langsung. Ia tertawa kecil. Loh, siapa yang bicara apa? Jangan pura-pura. Wajahnya tetap santai. Pasar ini bebas, Bu. Orang mau kirim foto, mau kirim cerita, ya hak mereka. Kalimat itu seperti pengakuan tanpa pengakuan. Aku tahu ini dia. Tapi tanpa bukti langsung, aku tidak bisa berbuat banyak. Dan ia tahu itu. Masalahnya tidak berhenti di pasar. Grup ibu-ibu RT mulai ramai. Pembantu melapor bahwa beberapa tetangga mulai menatap rumahku berbeda. Seolah rumah besar itu menyimpan celita kotor. Aku duduk sendirian di ruang tengah malam itu. Foto itu masih beredar. Aku memperhatikannya lagi. Dari sudut tertentu, memang terlihat seolah kami duduk sangat dekat. Padahal jaraknya wajar. Tapi kamera tidak pernah peduli jarak sebenarnya. Ia hanya peduli sudut. Dan sudut bisa dimanipulasi. Teleponku berbunyi lagi. Nomor tak dikenal. Kalau mau bisnis aman, jarak dari tukang urut itu. Jangan keras kepala. Ancaman ini sudah jelas. Bukan lagi sindiran. Aku menarik napas panjang. Aku Ratmi Sulastri, tidak pernah mundur karena tekanan. Tapi kali ini bukan hanya aku yang diserang. Arman juga. Dan ia tidak pantas menerima ini. Ia hanya datang untuk bekerja. Aku menatap pintu teras. Tempat semua ini bermula. Satu tawa kecil. Satu foto. Satu celah.
Dan kini satu pasar membicarakannya. Aku sadar satu hal, ini bukan lagi soal perasaan, ini perang reputasi. Dan dalam perang seperti ini, aku harus memilih strategi. Apakah aku akan mempertahankan kehadiran Arman dan melawan terbuka? Atau aku harus mengorbankan satu kenyamanan kecil demi menjaga kerajaan dagangku? Karena dalam bisnis, kadang yang paling mahal bukan barang, tapi nama. Dan nama itu sedang dipertaruhkan. Dalam dunia dagang, saingan tidak selalu menyerang saat kita lemah. Mereka menunggu, diam, mengamati, sampai satu kesalahan kecil terlihat. Lalu mereka tusuk tepat di titik yang paling sakit. Dan aku baru sadar, foto itu bukan kebetulan, itu umpan. Dan aku sudah masuk ke dalamnya. Sejak ancaman mulai terang-terangan, aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku bukan pedagang kemarin sore. Dunia pasar mengajarkanku satu hal. Kalau kamu tidak mengendus lebih dulu, kamu yang akan diburu. Aku memanggil 3 orang kepercayaanku malam itu. Bukan karyawan biasa. Mereka orang lama. Orang yang tahu bagaimana kerasnya pasar sebelum aku sebesar ini. Kita cari tahu siapa yang pertama kirim foto itu, kataku tegas. Salah satu dari mereka, Roni, langsung angkat bicara. Yang pertama share ke grup pedagang itu anak buah Pak Darto, namanya Jali. Tukang angkut yang sering nongkrong di warung kopi belakang kios Pak Darto. Aku menyuruh mereka mencari lebih dalam. Tidak perlu ribut, tidak perlu ancam. Cukup cari fakta. 2 hari kemudian jawabannya datang. Roni masuk ke gudang dengan wajah serius. Bu, foto itu diambil dari seberang jalan. Dari warung kosong yang sering dipakai orang-orang Pak Darto. Aku diam. Sudah kuduga. Tapi bukan cuma itu, lanjutnya. Ternyata malam itu mereka memang sengaja nongkrong di sana, seolah menunggu. Dadaku mengeras. Artinya mereka tahu Arman akan datang. Mereka tahu jadwalnya. Seseorang mengamati rumahku, mengamati rutinitasku, dan menunggu momen yang pas. Ini bukan gosip spontan, ini jebakan. Aku memutuskan mendatangi Pak Darto secara langsung, tanpa rombongan, tanpa emosi meledak. Ia sedang duduk seperti biasa di kios berasnya. Pak Darto, sapaku datar. Ia mengangkat wajah. Loh, Bu Ratmi, tumben main ke sini? Ada yang mau saya tanyakan? Ia tersenyum, pura-pura tidak tahu. Foto itu, kataku langsung. Senyumnya tidak hilang. Foto apa? Jangan pura-pura. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Ia berdiri pelan. Bu Ratmi, pasar ini penuh kamera sekarang. Siapa saja bisa ambil gambar. Dan kebetulan yang menyebarkan orang-orangmu, ia mendekat sedikit. Bisnis itu keras, Bu. Kalau juragan lenah, ya wajar ada yang manfaatkan. Itu bukan bantahan. Itu pengakuan tanpa kata iya. Dadaku panas. Kamu pakai urusan pribadi untuk menjatuhkan bisnis saya? Ia menatapku lurus. Bukan urusan pribadi. Ini soal citra. Pedagang butuh juragan yang bersih. Bersih? Suaraku meninggi sedikit. Dan kamu merasa bersih? Ia tertawa pelan. Yang penting terlihat bersih. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman anonim manapun. Jadi benar. Ia tahu aku tidak salah, tapi ia tahu pasar tidak peduli kebenaran. Pasar peduli cerita, dan ia memberi cerita itu. Aku pulang dengan dada bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar permainan ini lebih kotor dari yang kukira. Arman hanya alat untuk membuatku terlihat goyah. Dan begitu terlihat goyah, supplier mulai ragu, pedagang mulai was-was, pesaing mulai masuk, strategi klasik. Jatuhkan reputasi, lalu ambil pangsa pasar. Malam itu Arman datang lebih awal dari jadwal. Wajahnya serius. Juragan, saya didatangi lagi tadi. Siapa? Orang pasar. Mereka bilang kalau saya terus kesini bisa berurusan panjang. Dan kamu? Saya tidak takut, Bu. Tapi saya tidak mau jadi alasan juragan kehilangan lebih banyak. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu di matanya. Bukan takut, bukan ragu. Tapi tekad untuk mundur demi melindungiku. Dan justru itu yang membuatku sadar, dia tidak pernah masuk dengan niat buruk. Yang masuk dengan niat buruk adalah orang lain. Man, panggilku pelan. Iya, Bu. Kamu tahu kenapa mereka menyerang? Karena juragan besar. Bukan, karena mereka takut. Ia terdiam. Takut kalah, takut kehilangan pasar. Aku berdiri. Aku tidak akan mundur karena gosip. Ia menatapku. Tapi juragan bisa saja mengorbankan saya. Kalimat itu sederhana dan benar. Aku bisa saja memutus hubungan ini, mengumumkan ke pasar bahwa tukang urut tidak pernah lagi datang, membersihkan citra dengan cepat.
bisnis mungkin stabil kembali. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak mau mengambil keputusan hanya karena ditekan. Aku sudah terlalu lama membangun usaha ini dengan kepala tegak. Dan aku tidak suka diatur dengan cara kotor. Tapi aku juga tidak bisa gegabah. Pasar bukan tempat bermain ego. Kalau salah langkah, bukan hanya aku yang rugi. Karyawan, sopir truk, pedagang kecil yang bergantung padaku, semua bisa terdampak. Aku duduk kembali di sofa. Lampu terang, rumah sunyi. Men, kataku pelan. Iya, kita harus hati-hati. Mulai sekarang, jangan datang rutin. Ia mengangguk. Tanpa protes. Kalau juragan butuh, saya tetap datang. Suaranya tetap tenang, tidak ada drama. Dan justru itu membuat hatiku terasa berat. Karena semakin ia bersikap dewasa, semakin aku sadar ia bukan sumber masalah. Masalahnya adalah dunia di luar sana. Dan dunia itu tidak akan berhenti hanya karena aku marah. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di teras, menatap jalan seberang. Warung kosong tempat foto itu diambil tampak gelap. Tapi aku tahu, permainan belum selesai. Pak Darto sudah membuka perang. Bukan perang harga, bukan perang stok, tapi perang reputasi. Dan perang seperti ini hanya bisa dimenangkan dengan strategi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal perasaan, tapi apakah aku siap menghadapi mereka secara terbuka? Atau aku harus mengorbankan satu kenyamanan kecil demi mempertahankan kerajaan dagangku? Ada perpisahan yang penuh tangis. Ada yang penuh teriakan. Tapi yang paling menyakitkan adalah perpisahan yang dilakukan dengan tenang. Tanpa marah, tanpa saling menyalahkan. Hanya karena dunia di luar terlalu kejam untuk dibiarkan masuk. Dan malam itu, aku memilih menjadi juragan yang kuat. Meski harus mematikan perempuan di dalam diriku. Sejak konfrontasiku dengan Pak Darto, tekanan semakin terasa. Supplier masih setengah hati. Beberapa pedagang kecil mulai melirik kios sebelah. Dan gosip belum sepenuhnya padam. Arman pun semakin jarang datang. Bukan karena aku melarang sepenuhnya, tapi karena kami sama-sama tahu, setiap kedatangannya adalah bahan cerita baru. Malam itu, aku sengaja memanggilnya. Datang terakhir kali, kataku lewat pesan singkat. Ia membalas singkat. Baik, Bu. Tidak ada tanya. Tidak ada drama. Dan justru itu membuat dadaku semakin berat. Ia datang seperti biasa. Tas kecil di tangan. Langkah sopan. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tengah menyala terang. Seolah aku ingin memastikan tidak ada sudut gelap yang bisa disalahartikan lagi. Ia duduk, tapi tidak langsung membuka minyak pijat. Kami saling diam beberapa detik. Juragan panggil saya, untuk apa? Tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. Man, kita berhenti. Ia tidak terkejut, tidak juga terlihat terpukul. Hanya menatapku dengan tatapan yang sama seperti pertama kali datang. Berhenti urutannya? Atau semuanya? Tanyanya. Pertanyaan yang sama seperti dulu. Dan tetap tepat. Semua. Kata itu keluar lebih berat dari yang kukira. Hening memenuhi ruangan. Di luar, suara motor lewat sesekali. Seolah dunia tetap berjalan biasa. Apa karena pasar? Tanyanya akhirnya. Karena semuanya, jawabku tegas. Aku tidak mau bisnis ini runtuh karena gosip murahan. Ia mengangguk pelan. Saya tidak pernah ingin jadi masalah. Kamu bukan masalahnya. Lalu, aku menatapnya lurus. Masalahnya adalah dunia yang melihat dari luar. Ia tersenyum tipis. Saya cuma tukang urut, Bu. Dunia tidak peduli pada saya. Tapi dunia peduli pada namaku. Kalimat itu seperti menampar diriku sendiri. Karena benar, aku bukan hanya Ratmi sebagai perempuan. Aku Ratmi sebagai juragan. Sebagai sumber nafkah puluhan orang. Sebagai penopang banyak keluarga kecil. Dan posisi itu tidak memberi ruang untuk cerita setengah jelas. Ia berdiri pelan. Kalau ini keputusan juragan, saya terima. Tidak ada perdebatan, tidak ada permohonan, tidak ada jangan.
Dan justru itu membuatku ingin goyah. "Man," panggilku. "Iya." "Kamu marah?" Ia menggeleng. Saya tahu sejak awal, dunia juragan berbeda dengan dunia saya. Kalimat itu menyentuh lebih dalam daripada gosip manapun. Karena ia benar, aku punya gudang beras, truk, dan jaringan distribusi. Ia punya tas kecil berisi minyak pijat. Kami berjalan di jalur berbeda, dan mungkin kenyamanan itu memang tidak pernah ditakdirkan untuk tumbuh lebih jauh. "Aku tidak menyesal kenal kamu," kataku pelan. Ia menatapku lebih lama. Saya juga tidak. Kalau saja kalimat itu terhenti, ia tidak menyambung, karena kami sama-sama tahu, kalau saja tidak pernah mengubah kenyataan. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu ia berkata pelan, "Juragan tidak perlu selalu kuat sendirian." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak, karena ia melihat sesuatu yang jarang orang lain lihat. Di pasar, aku dikenal tegas. Di rumah, aku dikenal dingin. Tapi ia melihat sisi yang lelah, dan mungkin itu yang membuatku takut. Karena semakin seseorang melihat sisi rapuhmu, semakin besar resiko jika ia pergi. Ia mengambil tas kecilnya. "Terima kasih sudah percaya sama saya." Aku hanya mengangguk. Kaki terasa berat untuk berdiri, tapi aku tetap berdiri mengantarnya sampai pintu. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan, tidak ada adegan dramatis. Hanya dua orang dewasa yang tahu, dunia tidak memberi ruang untuk mereka. Ia melangkah turun dari teras. Hujan tipis mulai turun. Seperti malam pertama kami tertawa bersama. Bedanya, kali ini tidak ada tawa. Hanya suara langkah menjauh. Dan ketika ia menghilang di tikungan jalan, aku sadar satu hal. Aku baru saja mengorbankan satu kenyamanan kecil demi menjaga kerajaan yang kubangun. Rumah kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Aku duduk di sofa, tempat ia biasa berdiri di belakangku. Migrain tidak datang malam itu, tapi rasa kosong datang pelan. Aku tahu ini keputusan yang benar, tapi benar tidak selalu berarti mudah. Di dunia dagang, aku selalu menang karena cepat mengambil keputusan. Tapi di dunia perasaan, keputusan selalu meninggalkan jejak. Dan aku harus berdamai dengan jejak itu. Keesokan paginya, aku berdiri lagi di pasar. Langkahku tetap tegap. Tatapanku tetap tegas. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku runtuh. Karena kalau aku goyah, mereka menang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, perang ini belum selesai. Pak Darto belum berhenti. Dan aku belum benar-benar menunjukkan bahwa aku bukan juragan yang bisa dijatuhkan hanya dengan satu foto. Kalau kamu diam saat dijatuhkan, orang akan mengira kamu lemah. Kalau kamu marah tanpa arah, orang akan bilang kamu panik. Tapi kalau kamu berdiri di tengah keramaian, menatap mata mereka satu persatu, dan berbicara tanpa gemetar, itulah saat orang sadar bahwa juragan tidak pernah dibangun dari gosip. Dan hari itu, aku memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Pagi itu aku tidak langsung membuka toko. Aku mengirim pesan ke seluruh pedagang besar dan supplier utama. Rapat siang ini, blok tengah pasar. Hadir. Tidak ada penjelasan panjang. Namaku cukup untuk membuat orang datang. Jam 2 siang, lorong tengah pasar penuh. Pedagang beras, pedagang gula, distributor minyak, anak buah, bahkan orang-orang Pak Darto berdiri di pinggir. Aku berdiri di atas panggung kecil yang biasa dipakai untuk pengumuman kenaikan harga. Tanganku tidak gemetar. Di dunia pasar, rasa takut hanya boleh dirasakan, bukan diperlihatkan. Aku mulai tanpa basa-basi. Foto saya sudah kalian lihat. Suasana langsung hening. Beberapa orang saling melirik. Aku lanjutkan. Saya tidak akan pura-pura tidak tahu. Tidak akan bersembunyi. Aku menatap mereka satu persatu. Pria dalam foto itu tukang urut. Datang karena saya sakit kepala. Tidak lebih. Suara tetap datar. Tegas. Kalau ada yang menganggap itu dosa besar,
Silahkan nilai sendiri. Beberapa pedagang perempuan terlihat menunduk. Tapi aku belum selesai. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalian berdagang dengan saya karena gosip? Atau karena kejujuran saya selama 25 tahun? Kalimat itu menggantung. Beberapa orang mulai gelisah. Aku melangkah satu langkah ke depan. Selama ini saya tidak pernah mengurangi timbangan. Tidak pernah lari dari hutang. Tidak pernah main harga diam-diam. Aku menunjuk ke arah gudang. Beras yang saya kirim tetap kualitas terbaik. Gula tetap sesuai kontrak. Kalau ada yang dirugikan, silahkan angkat tangan sekarang. Sunyi. Tidak ada satu tangan pun terangkat. Aku tahu, saat itu aku memegang kendali. Kalau ada yang ragu pada saya hanya karena satu foto, silahkan pindah supplier. Suara bergetar sedikit, tapi bukan karena takut. Karena ini pertaruhan. Kalau mereka benar-benar pergi, aku bisa kehilangan banyak. Tapi dalam bisnis, kadang keberanian lebih penting dari aman. Beberapa detik yang terasa lama berlalu. Lalu seorang pedagang tua angkat bicara. Kami tetap sama, Bu Ratmi. Urusan pribadi bukan urusan dagang. Satu kalimat itu seperti membuka pintu. Yang lain mulai mengangguk. Beberapa bahkan bersuara setuju. Aku melihat wajah Pak Darto di pinggir kerumunan. Senyumnya hilang. Tapi aku belum selesai. Ada satu lagi, kataku tegas. Kalau ada yang sengaja menyebar gosip untuk menjatuhkan usaha saya, ingat, permainan kotor tidak akan lama bertahan. Suasana menegang. Semua tahu arah kalimat itu. Tapi aku tidak menyebut nama. Aku tidak butuh menyebut nama. Karena orang pasar pintar membaca. Rapat selesai. Orang-orang bubar perlahan. Beberapa pedagang mendekat, menepuk bahuku. Bu, jangan terlalu dipikirkan. Namanya juga pasar. Kami tetap sama, Bu. Kepercayaan itu perlahan kembali terasa. Bukan karena mereka yakin aku suci, tapi karena mereka yakin aku konsisten. Dan dalam bisnis, konsistensi lebih mahal daripada citra. Sore itu supplier gula menelpon lagi. Bu Ratmi, kiriman besok tetap jalan. Nada suaranya lebih ringan. Permainan mulai berbalik. Tapi bukan berarti selesai, karena orang yang sudah membuka perang tidak akan diam begitu saja. Malamnya, aku berdiri sendirian di teras rumah. Tempat semua ini bermula. Hujan tidak turun, jalanan sepi. Aku sadar satu hal. Aku tidak lagi takut pada gosip. Yang membuatku takut justru keputusan tadi malam. Keputusan melepaskan Arman. Karena dalam rapat tadi, aku berdiri tegak sebagai juragan. Tapi di dalam rumah ini, aku hanya perempuan yang belajar menahan. Ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal lagi. Berani juga kamu, Bu. Aku tersenyum tipis. Kali ini tidak ada ancaman lanjutan. Mungkin karena mereka tahu, aku tidak lagi bermain defensif. Tapi malam itu, ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Arman. Ia tidak tahu tentang rapat tadi. Ia mungkin mengira aku benar-benar memilih menjauh. Dan mungkin itu memang pilihan terbaik. Karena semakin lama ia berada di lingkaranku, semakin besar resiko yang harus ia tanggung. Aku menatap langit gelap. Dalam bisnis, aku bisa melawan siapapun. Tapi dalam perasaan, aku harus melawan diriku sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Perang reputasi mulai mereda, tapi perang batin belum selesai. Karena badai ini bukan hanya menguji namaku di pasar. Ia menguji, apakah aku sanggup hidup dengan keputusan yang kuambil. Musuh di luar bisa terlihat, bisa dihadapi, bisa dilawan. Tapi musuh yang berdiri di sampingmu, yang minum kopi bersamamu, yang memanggilmu Bu setiap hari, itulah yang paling berbahaya. Dan aku baru sadar, foto itu tidak mungkin diambil tanpa ada orang dalam yang membocorkan waktuku. Setelah rapat besar itu, suasana pasar memang lebih tenang. Supplier kembali mengirim. Pedagang kecil kembali berhutang seperti biasa. Bisik-bisik mereda. Tapi naluriku belum tenang. Foto itu tidak mungkin diambil kalau orang luar tidak tahu jadwal Arman datang. Artinya, ada yang mengamati dari dekat. Dan yang paling tahu jadwalku hanya 2 orang. Karyawan lama dan pembantu rumah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Siapa yang sering memegang ponsel saat Arman datang?
Siapa yang terlihat gelisah saat rapat diumumkan? Dan satu nama mulai terasa janggal. Roni. Orang yang selama ini paling kupercaya. Orang yang kukirim menyelidiki Pak Darto. Orang yang tahu semua jadwal kiriman, bahkan jadwal pribadiku. Awalnya aku menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Roni sudah bekerja denganku hampir 8 tahun. Ia ikut membangun gudang kedua. Ia tahu betul bagaimana aku berdagang. Tapi justru itu yang membuatnya tahu terlalu banyak. Sore itu aku sengaja memanggilnya ke ruang belakang gudang. Duduk, Ron. Ia duduk santai seperti biasa. Ada apa, Bu? Aku tidak langsung menuduh. Menurut kamu, siapa yang bocorkan jadwal Arman? Ia menjawab cepat. Pasti orang Pak Darto. Bagaimana mereka tahu jamnya? Ia terdiam sepersekian detik. Lalu berkata, "Mungkin kebetulan lewat." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu rapi, dan tidak masuk akal. Aku berdiri pelan. "Ron, kamu pegang ponsel siapa saja?" "Maksudnya?" "Grup pedagang, grup supplier, grup internal. Kamu admin hampir semua." Ia mulai gelisah. "Bu curiga sama saya?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lama. Tatapan yang biasa membuat orang mengaku. Dan akhirnya, ia mengalihkan pandangan. Di situ aku tahu. "Berapa mereka bayar kamu?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam total. "Bu, berapa?" Suaraku tidak tinggi. Justru pelan. Dan itu lebih menekan. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya cuma kirim jadwal. Tidak tahu bakal sejauh ini." Dunia seolah berhenti sebentar. Jadi benar, foto itu bukan kebetulan. Ia yang memberitahu kapan Arman datang. Ia yang membuka pintu. Dan Pak Darto hanya menunggu. "Kenapa?" tanyaku. Ia menunduk. "Utang, Bu." "Kepada siapa?" "Ipar saya sakit. Saya butuh uang cepat." "Dan kamu jual nama saya." Kalimat itu keluar tanpa sadar. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak pikir bakal sampai menjatuhkan bisnis." "Kamu pikir gosip itu main-main?" Ia diam. Air mukanya campur antara takut dan malu. Aku berjalan menjauh beberapa langkah. Rasa marahku bukan karena uang, bukan karena foto, tapi karena kepercayaan. Dalam bisnis, uang bisa kembali, nama bisa dipulihkan, tapi kepercayaan yang retak tidak pernah benar-benar utuh. "Sudah berapa lama?" tanyaku tanpa menoleh. "Sejak 2 bulan lalu." Artinya bukan hanya foto. Mungkin ada informasi lain yang bocor. Harga, supplier, rencana tender. Permainan ini jauh lebih dalam dari yang kukira. "Mulai besok kamu tidak perlu datang." Ia terkejut. "Bu, saya salah. Tapi jangan keluarkan saya. Anak istri saya. Justru karena anak istrimu, kamu seharusnya tahu harga kepercayaan." Ia menangis, tapi hatiku sudah keras. Aku tidak bisa mempertahankan orang yang menjual namaku. Bukan di dunia pasar. Bukan di kerajaan yang kubangun dengan darah dan tenaga. Ia pergi dengan wajah pucat, dan aku duduk sendirian di gudang. Bukan karena lelah, tapi karena sadar. Musuh terdekat sering datang dalam bentuk orang yang kita percayai. Pak Darto mungkin dalangnya, tapi tanpa orang dalam, ia tidak bisa masuk. Dan orang dalam itu adalah orang yang kupanggil keluarga kerja. Malam itu aku berdiri lagi di teras, tempat awal badai ini. Arman tidak tahu semua ini. Ia mungkin mengira aku menjauh karena takut. Padahal aku menjauh karena ingin membersihkan lingkaran. Dan sekarang, lingkaran itu sudah retak. Ponselku berbunyi lagi. Nomor tak dikenal. Berani juga bersih-bersih orang dalam. Aku tersenyum tipis.
Berarti mereka tahu Roni sudah keluar. Artinya, permainan masih berjalan. Tapi kali ini aku tidak sendirian dalam gelap. Aku sudah tahu dari mana arah serangan datang. Angin malam terasa lebih dingin, tapi dadaku justru lebih tenang. Karena kebenaran selalu lebih baik daripada dugaan. Aku mungkin kehilangan satu orang kepercayaan. Aku mungkin kehilangan satu kenyamanan kecil dalam hidupku. Tapi aku tidak kehilangan kendali. Dan itu yang paling penting. Sekarang permainan berubah. Pak Darto tahu aku tidak akan diam. Aku tahu ia tidak akan berhenti. Dan perang ini belum selesai. Tapi kali ini, aku tidak lagi bertahan. Aku bersiap menyerang. Ada orang yang pergi dengan ribut. Ada yang pergi dengan marah. Tapi yang paling meninggalkan luka adalah orang yang pergi tanpa pamit. Tanpa drama, tanpa pesan panjang. Hanya satu kalimat sederhana. Dan tiba-tiba, hidup terasa lebih kosong daripada gudang beras saat stok habis. Dan pagi itu, aku tahu, aku telah kehilangan lebih dari yang kukira. Setelah Roni keluar dari gudangku, pasar kembali berjalan seperti biasa. Supplier stabil, pedagang kecil kembali ramai. Pak Darto tak lagi terlalu berani terang-terangan. Permainan seolah mereda. Tapi ada satu hal yang justru semakin terasa. Sunyi. Arman sudah hampir 2 minggu tidak datang. Tidak ada jadwal, tidak ada pesan. Awalnya aku mengira ia sengaja memberi jarak, memberiku ruang, memberi waktu agar badai benar-benar reda. Tapi pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Aku menerima pesan dari nomor yang jarang aktif. Arman. Singkat. Bu, saya pindah keluar kota. Terima kasih untuk semuanya. Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada alasan rinci. Tanganku membeku beberapa detik. Aku membaca ulang. Pindah. Tanpa bicara lebih dulu. Tanpa pamit langsung. Aku langsung menelpon. Nomornya aktif. Tapi tidak diangkat. Kukirim pesan. Tidak dibalas. Rasanya seperti ada ruang kosong yang tiba-tiba terbuka di dalam dada. Bukan karena ia pergi. Tapi karena ia memilih pergi tanpa menemuiku. Siang itu aku mendapat kabar dari salah satu pelanggan lamanya. Mas Arman pamit katanya. Mau kerja di kota lain. Ada tawaran klinik terapi. Klinik. Artinya, ia bukan lagi sekedar tukang urut keliling. Ia naik kelas. Seharusnya aku senang. Tapi kenapa rasanya seperti kehilangan? Malamnya aku berdiri di teras, tempat semua cerita ini bermula. Tempat kami pernah tertawa kecil. Tempat foto itu diambil. Tempat aku melepaskannya. Dan sekarang, tempat aku menyadari ia benar-benar tidak akan datang lagi. Aku sadar satu hal. Ia tidak pergi karena takut. Ia pergi karena ingin menyelamatkanku. Selama ia ada di kota ini, gosip bisa bangkit lagi kapan saja. Selama ia dekat denganku, celah itu tetap terbuka. Dan Arman bukan tipe lelaki yang ingin hidupku terus diguncang hanya karena namanya. Ia memilih mundur sepenuhnya, tanpa drama, tanpa mempersulit. Ponselku berbunyi lagi, pesan masuk. Kali ini dari nomor baru. Saya tidak ingin juragan repot lagi. Jaga kesehatan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena patah hati, bukan karena cinta besar yang tak terucap, tapi karena ia pergi dengan cara paling dewasa, tanpa memintaku memilih, tanpa memintaku berjuang. Ia yang memilih menyingkir, dan keputusan itu lebih berat daripada jika ia memaksaku bertahan. Aku membalas, semoga sukses, jaga diri. Kalimat pendek, seperti miliknya. Karena kami memang bukan tipe orang yang pandai merangkai drama. Kami hanya 2 orang dewasa yang kebetulan bertemu di waktu yang salah. Beberapa hari setelah itu, suasana benar-benar berubah. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi pesan anonim. Pak Darto kembali sibuk dengan usahanya sendiri. Pasar kembali normal.
terlalu normal. Dan justru itu yang terasa aneh, karena badai yang sempat mengguncang hidupku tiba-tiba reda. Tapi setelah badai, selalu ada sisa kerusakan kecil yang tak terlihat. Dan yang rusak kali ini adalah ruang kecil dalam hatiku. Suatu sore aku sengaja melewati klinik terapi di kota sebelah, bukan untuk menemuinya. Hanya memastikan kabarnya benar. Dari luar, aku melihat papan nama baru. Terapi Sehat Mandiri, Arman Wijaya. Namanya terpampang jelas. Aku tersenyum kecil. Ia akhirnya punya tempat sendiri. Bukan lagi datang ke rumah orang. Bukan lagi dianggap tukang urut juragan. Ia berdiri dengan namanya sendiri. Dan entah kenapa, aku bangga. Aku tidak turun dari mobil, tidak masuk. Tidak ingin merusak jarak yang sudah ia jaga dengan rapi. Karena kadang, bentuk cinta paling dewasa bukan bertahan, tapi membiarkan seseorang pergi ke tempat yang lebih aman. Malam itu, aku duduk di ruang tengah. Rumah tidak lagi terasa seperti tempat yang sedang dipantau. Tidak lagi terasa seperti arena gosip. Hanya rumah biasa. Dan aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku selalu takut kehilangan reputasi. Takut kehilangan bisnis. Takut kehilangan nama. Tapi ternyata, kehilangan seseorang yang membuatmu merasa ditemani dalam diam jauh lebih sunyi daripada kehilangan pasar. Namun, aku bukan perempuan yang larut terlalu lama. Aku Ratmi Sulastri, juragan sembako yang berdiri dari nol. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini, dan aku tetap berdiri. Besok pagi, aku akan kembali ke pasar, mengatur kiriman, menghitung stok, menyapa pedagang, seolah semua baik-baik saja. Dan mungkin memang akan baik-baik saja. Hanya saja, di satu sudut kecil dalam hidupku, akan selalu ada kenangan tentang seorang lelaki yang datang membawa minyak pijat dan pergi membawa sepotong sunyi. Orang bilang waktu menyembuhkan. Padahal tidak selalu. Waktu hanya mengajarkan kita bagaimana berdiri dengan luka yang sudah tidak berdarah lagi. Dan aku belajar satu hal. Gosip bisa menjatuhkan nama. Pengkhianatan bisa mematahkan kepercayaan. Perpisahan bisa meninggalkan sunyi. Tapi perempuan yang sudah ditempa pasar tidak runtuh hanya karena badai. Ia berubah dan menjadi lebih kuat. Sudah 3 bulan sejak Arman pergi. Pasar kembali normal sepenuhnya. Supplier stabil, distribusi lancar. Gudang bahkan bertambah 1 lagi di sisi timur. Beberapa pedagang baru bergabung. Beberapa pelanggan lama kembali lebih loyal dari sebelumnya. Ironisnya, badai yang dulu hampir menjatuhkanku justru memperkuat namaku. Orang-orang mulai berkata, Bu Ratmi itu tegas, digoyang gosip tetap berdiri, bisnisnya bersih. Aku tidak pernah membela diri lagi setelah rapat besar itu. Aku hanya bekerja lebih rapi, lebih transparan, lebih disiplin. Karena reputasi paling kuat bukan dibangun dari pembelaan, tapi dari konsistensi. Suatu pagi, seorang pedagang perempuan mendekat padaku. Bu, dulu saya sempat ikut-ikutan ngomongin. Aku hanya menatapnya. Maaf ya Bu. Aku tersenyum tipis. Pasar memang begitu. Tidak perlu marah, karena aku tahu orang-orang sering menilai bukan karena jahat, tapi karena terbawa arus, dan arus sudah lewat. Pak Darto, ia tidak lagi berani menyentuh namaku. Usahanya tetap berjalan, tapi tidak berkembang pesat. Orang pasar sekarang lebih berhati-hati pada permainan gosip. Karena mereka sudah melihat bagaimana satu foto bisa hampir menghancurkan banyak orang. Dan bagaimana keberanian bisa mematikan gosip lebih cepat daripada klarifikasi panjang. Malam-malam di rumah kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyesakan, tapi sunyi yang tenang. Aku mulai membiasakan diri minum teh hangat sendiri di teras, tanpa takut difoto, tanpa merasa diawasi. Kadang aku tersenyum sendiri, bukan karena rindu yang menggebu, tapi karena kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi pelajaran. Suatu sore tanpa sengaja aku bertemu Arman di acara bazar UMKM kota. Ia berdiri di salah satu stand terapi kesehatan. Rapi, percaya diri,
dengan papan nama yang lebih besar. Ketika mata kami bertemu tidak ada kecanggungan, hanya senyum kecil. "Sehat, Bu?" tanyanya. "Sehat." "Kliniknya ramai?" "Lumayan." Kami berdiri berhadapan beberapa detik. Tidak ada percakapan dalam, tidak ada nostalgia berlebihan, karena kami sudah melewati fase itu. Yang tersisa hanya rasa hormat, dan mungkin sedikit rasa yang tidak perlu disebutkan. "Saya dengar gudang juragan nambah lagi," katanya. Aku tersenyum. "Kerja terus." Ia mengangguk. "Bagus, juragan memang tidak cocok jatuh." Kalimat itu membuatku tertawa kecil. "Dan kamu tidak cocok diseret gosip pasar." Kami sama-sama tahu, yang terjadi dulu bukan salah siapa-siapa. Hanya pertemuan dua dunia yang tidak diberi ruang oleh keadaan. Sebelum berpisah, ia berkata pelan, "Terima kasih dulu sudah percaya." Aku menatapnya. "Terima kasih juga sudah pergi dengan cara baik." Ia tersenyum, dan kali ini tidak ada luka dalam kalimat itu, hanya kedewasaan. Malam itu aku pulang dengan hati ringan. Aku berdiri di teras rumah. Angin malam terasa hangat. Aku menyadari satu hal. Aku tidak kehilangan apapun. Aku hanya belajar. Belajar bahwa reputasi harus dijaga. Belajar bahwa kepercayaan mahal harganya. Belajar bahwa tidak semua kenyamanan bisa dipertahankan. Dan yang paling penting, belajar bahwa perempuan kuat bukan berarti tidak pernah merasa. Ia hanya tahu kapan harus berdiri. Aku Latmi Sulastri, juragan sembako yang pernah diguncang satu foto. Perempuan yang pernah ditusuk pengkhianatan orang dalam. Orang yang pernah melepaskan seseorang bukan karena benci, tapi karena ingin semuanya tetap utuh. Dan hari ini, aku berdiri bukan hanya sebagai juragan, tapi sebagai perempuan yang tahu. Cinta bisa datang dan pergi. Gosip bisa naik dan turun. Orang bisa datang dan menghilang. Tapi harga diri harus selalu dijaga. Pesan akhir, pelajaran terbesar dari kisah ini bukan tentang cinta yang gagal. Bukan tentang gosip pasar. Tapi tentang keberanian menghadapi badai tanpa kehilangan diri sendiri. Karena terkadang, yang membuat kita lebih kuat bukan kemenangan, tapi cara kita bangkit setelah hampir dijatuhkan.